Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan, mahasiswa UT dengan NIM 05305527. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis desktop dengan soal tugas sebagai berikut. Oke, berikut tugasnya. Di sini kita disuruh, sebenarnya tugasnya sama kayak yang tugas pertama ya, cuman kita tambahan harus mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan duel. Nanti kita pakai ini untuk perulangan. Sebelumnya kita kan pakai if aja ya, pakai if aja tanpa menggunakan looping ya. Kali ini kita akan mengerjakan pakai looping. Dan di sini juga kita disuruh manajemen menu aplikasi. Jadi di aplikasi kita menambahkan fitur baru yaitu untuk pelanggan dan untuk pengelola atau pemilik. Untuk pemilik, untuk pelanggan sih sama, sama seperti yang dulu kita bisa input memesan, kita memesanan, menu-menunya juga scriptnya sama kayak dulu, diskonnya sama kayak yang tugas yang pertama. Cuma bedanya di manajemen menu aplikasi ya, yaitu ada pemesan sama pengelola. Nanti kita buat juga mengubah harga. Untuk pengelola bisa mengubah harga, menu baru, dan jika sudah yakin mengubah pemilik restoran dapat input ya, nanti ada validasi ya. Jika sudah mau menginput sesuatu, bagi pemiliknya ada validasi sendiri ya, atau itu ya. Baik, langsung kita ke codingannya. Ini saya buka codingan yang lama dulu ya, yang praktek tugas 1. Di sini saya seperti biasa tidak melakukan codingan karena akan memakan waktu yang banyak, dan di sini kita cuma dibatasi 15 menit saja. Jadi langsung saja saya jelaskan saja ini dulu praktek 1 ya, kita coba manual karena dulu praktek 1 kita daftar menunya pemesannya itu di maksimal 4 ya. Jadi kita pakai saja jumlah 1 juga 2 sampai 2. Dan untuk di tugas 2 ini kita tidak dibatasin untuk pemesannya. Jadi saya pakai codingan seperti ini. Saya pakai kelas pesanan karena tidak dibatasi pesanannya. Saya pakai kelas pesanan agar lebih dinamis nantinya. Jadi kelas pesanan ini sebenarnya bisa dipakai folder lain, tentang folder di atasnya saja ya, di luar luar runningnya ya, luar sistemnya ya, agar bisa diakses di semua sistem. Di sini saya juga pakai release juga, release juga agar bisa lebih fleksibel lagi untuk mengelola daftar menu makanan dan menu minuman. Di sini saya sudah menambahkan menu utama, yaitu minuman, kategori makanan ini, minuman ini sama ya. Terus di bagian menu utama ketika mau mau nge-running pertama itu saya menggunakan perulangan duel. Di sini duel untuk aplikasi menu menu pelanggan yang tadi sudah diperintahkan sama menu pemilik untuk 2. Yang ketiga berarti keluar. Ini kondisinya pilihan 1 untuk menu pelanggan, nanti kita ke menu pelanggan, pilihan 2 untuk menu pemilik. Selain itu, terima kasih akan keluar nanti ya. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nanti akan keluar dan memerintahkan print kata-kata yang terima kasih menggunakan aplikasi ini.
Setelah itu kita mendeklarasikan menu pelanggan ya ini ya. Ketika klik satu akan beralih ke menu pelanggan yang isinya pesanan, pesanan rilis ya, dan disimpan di rilis tadi dengan eh, perulangannya menggunakan duel, duel ya. Di sini tadi pelanggan disuruh mengetikkan seperti yang kayak dulu yang kayak sebelumnya, mengetikkan kategori dulu, kategori makanan atau minuman. Terus setelah itu kalau misal kata-kata kategori makanan, dua kategori minuman ya. Ketika tidak kosong, kita inginnya kosong, ada ada notifikasi menu makanan sedang kosong gitu ya. Masukkan nomor makanan seperti setelah masukkan kategori satu terus masukkan nomor makanan yang menunya ngambil dari sini tadi ya dari menu makanan tadi ya mana sih nah, makanan ya nah, daftar menu makanan apa aja terus jika minuman seperti halnya yang di atas makanan kita ngambil dari minuman juga ya setelah itu mencetak struk kalau sudah selesai porsinya berapa jumlah porsinya berapa terus nambah lagi apa tidak seperti yang terjadi pada tugas satu saya memakai juga kondisi validasi ingin menambah menu lain kalau tidak langsung ngeprint ke struk pembayaran dengan perintah tidak jauh beda dengan yang dulu saya tidak untuk masalah ini seperti pajak, biaya layanan 20.000, total keseluruhan biaya sama dengan total biaya pesanan tambah pajak ditambah biaya pelayanan. Di sini ada diskon juga sama halnya dengan diskon ya, diskon 10% lebih 1.000 dan penawaran beli satu gratis satu untuk minuman minim kalau total pesanan melebihi ini ya lebih 50.000 ada diskon minuman. Anda mendapatkan beli satu gratis satu minuman. Setelah itu untuk itu tadi untuk pemesan. Sekarang untuk pemilik. Ketika tekan satu pemiliknya akan keluar menu akan saya arahkan ke menu pengelola restoran atau pengelola minum atau pemilik. Di menu pemilik ada tambah menu baru, harga, hapus menu, dan kembali ke menu utama. Untuk 4 ya, nomor 4. Di sini saya menggunakan duel juga, cuman di dalamnya ada switch. Ada switch ya, kondisi juga. Karena sudah diketahui kondisinya, maka saya switch daripada if, karena lebih simple. Setelah itu di menu tambah menu kan ada menu, ubah menu, hapus menu. Ditambah menu, saya menggunakan tetap seperti yang tadi, kategori dulu diutamakan, pilih kategori satu untuk makanan dan dua untuk minuman. Di sini minimal satu maksimal dua cuma dua aja pilihannya ya. Terus setelah masukkan menu, harga menu, di sini juga harga tidak boleh kosong gitu. Setelah itu saya juga menggunakan validasi juga yang seperti yang di apa ya yang diminta ya yang diminta malah di restoran mengikut validasinya kemudian akan kembali ke menu pengelola jika pemilihnya dapat perubahan pada daftar menu oke jadi ketika memilih ya ketika memilih ya akan berhasil
berhasil akan munculkan notif berhasil, dan ketika memilih Y, memilih T, penambahan menu dibatalkan ya. Misalnya dengan ubah harga juga, kita juga ubah harga yang mana mau diubah, daftar tidak boleh kosong, harus ini inputnya 1 atau 2, pilih nomor yang mau diubah, itu harganya ya sama ya. Setelah itu hapus juga gitu, hapus yang mana 1 atau 2, kategori mana gitu ya. Setelah itu kita running ya, coba apakah berjalan aplikasinya. Nah ini sudah berjalan ya, kita kata error. Kita mulai dari sini ya, dari sini. Nah di sini ketika kita pilih satu untuk pelanggan, sama seperti yang dulu tugas 1 pelanggan, kita disuruh minta menginput menginput PLU lah, istilahnya PLU ya. Misalkan kita mau beli rendang 1 sama tes 1 ya. Rendang kategori makanan 1, nomor 1, porsi 1. Apakah ini mau menambah menu lain ya, saya pakai uppercase agar kecil atau besar tidak dipermasalahkan ya. Y, masukkan nomor minuman, teh nomor 1, porsi 2. Saya itu tidaklah T. Nah, sudah di sini kita mendapatkan promosi karena melebihi dari 50.000. Beli 1 berarti 1. Ya pelayanan 20.000, harganya jumlahnya sudah sesuai ya. Setelah itu kita akan mempraktekkan yang menu pemilik ya. Tekan 2, kita menambahkan menu baru. Misalkan tadi menunya kan nggak ada lahir bule ya, nomor 4 ya, sekarang nomor 5. Berarti tahu Bali. Tahu, kategori dulu, kategori makanan. Tahu, aduh, tahu kita saja sudah ke enter. Masukkan harganya anggap tahu 3.000. Enter lagi, harap ketik ya untuk menyimpan, tidak untuk batal. Kita simpan ya, ya simpan, coba lihat udah muncul simpan apa enggak. Kita kembali ke menu utama 4, kita ke pelanggan, ada apa ya, tahu udah muncul nomor 5 ya. Jadi kan kita ketik ya, klik ya, akan menyimpan. Oke, sekian tugas kali ini. Semoga apa yang saya kerjakan, apa saya jelaskan bisa memberikan nilai yang maksimal bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.